Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan materi tentang Tuhan pasti ahli matematika, filsafat matematika. Di sini anggota kami terdiri dari Aditya Sriningsih dengan NIM B2B0200024. Yang kedua ada Ramadhan Agung dengan NIM B2B02100027. Yang terakhir saya sendiri yaitu Helmin Kamarinduka dengan NIM B2B022022. Matematika adalah bahasa Tuhan yang dengannya Tuhan menuliskan alam semesta. Galileo Galilei. Bila dilihat pada mikroskop, memiliki bentuk yang menarik yaitu simetri dan teratur. Simetrinya yang dimaksud, jika bentuk tersebut kita putar, maka bentuknya akan kembali seperti semula, sesuai dengan bentuk awalnya. Selanjutnya yaitu di laut, hewan-hewan juga memiliki simetri, seperti pada bintang laut. Jika kita rotasi sebesar kakinya, maka kalau kita putar akan kembali ke semula. Next. Selanjutnya yaitu ada jamur, rotasinya yaitu continuous karena berbentuk bulat. Ketika jamur diputar sedikit saja, maka sudah dapat kembali ke bentuk semula. Jadi dia mempunyai simetri yang hampir continuous. Matematis bentuk dalam kehidupan. Tubuh kita juga merupakan simetri, walaupun tidak persis. Jika kita bagi dua tubuh kita, kanan dan kiri, maka akan terlihat simetri. Selanjutnya, yaitu intinya segala sesuatu yang ada di sekitar kita telah teratur dan memiliki pola tertentu. Bentuk simetri pada matematika jika dipelajari lebih dalam, maka kita mengetahui dalam simetri ada yang namanya pencerminan dan rotasi seperti contoh sebelumnya. Video tersebut merupakan gambar Newton di mana pada pelajaran fisika saat SMA kita belajar ada 3 hukum Newton dan semua diawali dari ceritanya ketika duduk dan ada apel jatuh. Ketika SMA, kita mempelajari kalau Newton itu punya 3 hukum. Dari ketiga hukum tersebut dapat dilihat bahwa jika ada Maryam menembakkan peluru pada sudut tertentu, peluru tersebut akan jatuh pada jarak berapa. Kasus tersebut berhubungan dengan gaya gravitasi, di mana peran Newton merupakan gaya gravitasi tersebut. Next, yaitu hukum gravitasi yang diturunkan tadi dapat dipakai juga untuk menggambarkan interaksi antara matahari dengan bumi. Kepler menemukan bahwa ketika bumi mengitari matahari sebelumnya, lintasannya bukan berbentuk lingkaran penuh, tetapi berbentuk elips. Efeknya dapat dilihat jika pada musim panas memiliki waktu yang panjang daripada musim dingin. Jadi Kepler cuma berhasil menemukan lintasan elips, tapi rumus lintasannya menggunakan penemuan dari Newton. Ternyata persamaan yang ditemukan dari apel yang jatuh dengan rumus yang sama dapat menggambarkan gaya tarik-menarik antara bumi dengan matahari. Berikutnya yaitu beralih ke sesuatu yang lebih kecil, ternyata hukum apel yang jatuh dari rumusnya dapat diturunkan ke dalam hukum elektron dan proton. Jadi, yang berasal dari hal yang bisa digenggam, yaitu apel, hingga ke ukuran planet, bahwa ke ukuran yang sangat kecil pun ternyata persamaannya sama. Ongenepe Wigner yang memegang Nobel di bidang fisika, ia menuliskan yang terkenal berjudul Keefektifan Matematika yang Tidak Masuk Akal di Dalam Sains, di mana matematika bisa menjelaskan fenomena alam dengan keefektifan
yang tidak masuk akal. Dia juga menuliskan, bahasa matematika dalam menuliskan hukum fisika adalah sebuah keajaiban, dan keajaiban yang kita manfaatkan sekarang adalah hadiah yang luar biasa, yang sebetulnya kita tidak pantas untuk menerimanya. Sebegitu kompleksnya aturan hukum dan rumus matematika yang mengatur tiap sisi alam semesta, bukti kebesaran Tuhan. Sesungguhnya ayat Al-Quran adalah inti dari para fisikawan. Semakin dalam kita menggali, maka akan semakin takjub dan terpesona pandangan kita. Islam dan sains. Abdus Salam dalam pidato penerimaan hadiah Nobel menyitir ayat Al-Mulk ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaika basaru khasi'an wa huwa hasir, yang artinya tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sesekali lagi. Adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.